Ganteng enggak sih ini pria ini? Kira-kira Bapak Ibu tuliskan ganteng. Kira-kira Bapak Ibu mirip siapa kalau di Pinilon? Wajah yang seperti ini mirip siapa Bapak Ibu? Keren banget, ganteng. Parolan, mirip Parolan. Enggak, ada yang jawab Pak Rahmat, enggak. Gantengan saya, Pak. Gantengan saya. Ya, betul. Parolan, mana Parolan? Ada ya Parolan ya? Mirip Parolan. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam inti dari Vitalk ini, yuk kita sama-sama dulu nih, dengerin dulu sambutan dari Ibu GM HRD GAN dan Legal kita, ada Bu Gisel. Nah, jadi beliau akan memberikan sambutan di acara Vitalk ini. Oke, Bu Gisel, kami persilakan. Oke, ya, thank you Trisna. Selamat pagi V-People. Selamat pagi juga Kang Yasir yang sudah bergabung di sini. Oke, selamat pagi kepada Pak Sandy atau Bu Olin dan seluruh jajaran direksi yang hadir. Pertama-tama kita tak lupa selalu mengucapkan rasa syukur ya. Di tengah pandemi yang sudah berangsur melandai ini, kita masih tetap bisa berkumpul walaupun Pinilon Group ini tersebar di mana-mana, ya. Jadi V-People-nya ini tetap bisa ikut serta dalam Vitalk ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang pasti menarik banget gitu ya. Ini adalah salah satu nilai yang diperbaharui atau disesuaikan lagi dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi pada saat kondisi pandemi saat ini banyak penyesuaian-penyesuaian dan adjustment-adjustment yang harus kita hadapi. Paling simpelnya adalah sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Itu aja udah yang pasti penyesuaian yang paling dasar. Tapi apalagi sih yang harus disesuaikan? Nah, yang pasti kalau dalam pekerjaan ini dari cara kerja, ya dari apa namanya cara beradaptasi dengan lingkungan pun juga pasti berubah. Nah, oleh karena itu salah satu nilai baru kita itu adalah resilient. Resilient itu adalah kemampuan beradaptasi. Saya kemarin sampai cari apa sih kira-kira analogi tentang resilient itu sebenarnya gitu. Saya mendapati satu gambaran yang cukup menarik dan saya juga baru tahu ya. Kalau kita sama-sama tahu binatang lebah, ternyata lebah itu secara usianya lah kita bicara ya, beradaan si binatang ini tuh hampir mirip-mirip dengan dinosaurus. Ya, jadi lebah itu menurut info yang saya baca itu ada dari sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Tapi mereka masih bisa bertahan sampai saat ini. Sementara dinosaurus itu nggak ada. Jadi memang kehidupan lebah itu mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu gitu ya, bahwa cuman tidak tahu detail ya, dalam arti lebah itu di dalam koloninya dia itu apa namanya terdiri dari beberapa macam, kita bicara kayak kasta lah gitu ya. Jadi masing-masing itu ada tugasnya masing-masing. Jelas mereka bagaimana mereka memproduksi madu ya kan, lalu ada juga yang memang seperti ratu lebahnya itu dia hanya berfokus terhadap keberadaan si koloni lebah ini. Jadi memang tugasnya dia ini adalah bertelur gitu. Karena pembagiannya itu sudah cukup jelas, makanya mereka sendiri juga akhirnya bisa bersatu dan bisa bertahan sampai hari ini gitu. Kita sendiri sebagai manusia kita masih bisa menikmati madunya si lebah itu, ya. Nah, itu yang mungkin kita juga bisa bicara bahwa dalam pekerjaan kita juga ada pembagian tugas. Kalau kita bekerjanya di masing-masing tempat yang sudah ditentukan itu, atau bahkan kita bisa membantu teman-teman yang lain, itulah yang membuat kita bisa bertahan. Kita sama-sama paham dan kita juga harus bersyukur Pinilon sampai saat ini masih bisa melalui pandemi ini, ya. Jadi kita berharap dan terus berusaha sebisa kita bahwa sampai kapanpun Pinilon akan terus bisa
mempertahankan kesuksesannya atau bahkan lebih sukses lagi daripada hari ini. Nah, bulan ini nih Kang Yasir kita juga akan ulang tahun Vinilon Group. Ya, jadi memang kita berusaha memang semoga di usia nanti yang baru kita akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, sekian Trisna tanpa berpanjang lebar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ratu Lebah ya. Makasih banyak, ini keren banget. Dan saat ini kita sudah ada di tengah-tengah kita dua orang pembicara gitu ya, yang akan sharing ke kita semua. Pembicara yang pertama ini adalah Kang Yasir Utama. Beliau adalah seorang penulis di mana cukup banyak dia menulis buku gitu ya, dan bisa dinikmati di Gramedia hingga saat ini gitu ya. Silakan untuk dibeli juga gitu ya. Dan beliau juga adalah seorang motivational speaker, seorang trainer, seorang entrepreneur juga gitu ya. Dan yang menariknya adalah beliau ini sebagai seorang pembicara sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Senior banget. Dan sudah sering berbagi, memberikan kebertumbuhan kepada banyak orang, berbagai instansi, baik instansi pemerintahan, BUMN, perguruan tinggi, hingga korporasi. Dan beliau ada di tengah-tengah kita, akan sharing terkait apa itu resilience nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yasir. Panjangnya adalah Yasir Utama. Jadi ejaannya itu adalah Yankee Alpha Sierra India Echo Romeo Yasir. Kenapa saya harus mengeja nama saya? Kadang-kadang ada orang yang salah memanggil nama saya, Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang ada orang yang memanggil saya dengan sebutan Nasir, saya bukan temannya Bokir. Ada yang memanggil saya dengan sebutan Yaris, ya. Yang lebih parah adalah ketika mereka memanggil saya dengan sebutan Wasir, Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong panggil saja saya Yasir, Yankee Alpha Sierra India Echo Romeo Yasir, dan tolong jangan dipanggil Wasir, Bapak Ibu. Kalau William Shakespeare mengatakan what is a name, apalah artinya sebuah nama? Nama bagi saya adalah doa. Jadi kebetulan nama Yasir ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mudah, jadi pada saat Bapak Ibu memanggil saya dengan sebutan Yasir, artinya Bapak Ibu sedang mendoakan saya untuk mendapatkan kehidupan yang mudah. Oke, Bapak Ibu semuanya, saat ini saya adalah sebagai founder dan CEO dari PT Jejak Pemimpin Indonesia. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kehadiran para manajemen dari Vinilon Group, Ibu Gisel, Pak Irwan. Di sini tadi saya lihat ada Ibu Caroline. Terus siapa saja ya BOD yang hadir, Kang Trisna ya? Pak Suherman tadi kalau Pak Suherman hadir ya? Oke, Bu Ellen, Pak Teddy, Pak Jeffrey, Pak Edward, Pak Sandi Susanto, salam hormat buat beliau, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dengan slide pertama, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya sederhana, are you resilient person? Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya adalah penulis buku yang berjudul Becoming Genius Speaker, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Siapa yang pernah membaca buku saya, Becoming Genius Speaker? Boleh angkat tangan? Belum ya? Aduh, kasihan sekali belum ada yang baca, Mas Trisna. Slide-nya diperlihatkan, tolong. Oke, buku kedua saya adalah judulnya Awareness in the Silent. Hidup itu singkat, jalani, nikmati, dan hayati. Dan buku ini pernah dibagikan pada saat itu di acara Kick Andy, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat. Pertanyaan pertama, are you resilient person? Apakah Anda orang yang resilient? Bapak Ibu, saya akan memberikan 3 definisi mengenai resilience. Saya akan membahas resiliensi ini dari sisi motivasi, dari sisi bagaimana kita memanage energi kita, Bapak Ibu, supaya kita tetap punya endurance, punya konsistensi di dalam bertindak, supaya kita lebih punya power untuk menyelesaikan tugas-tugas harian kita di kantor, Bapak Ibu. Definisi pertama saya tidak akan berikan dalam bentuk kata-kata. Definisi pertama tidak akan saya sampaikan dalam bentuk retorika ataupun definisi-definisi yang bersifat verbal, tetapi saya akan menunjukkan sebuah film kepada Anda semuanya, hanya 1 menit saja. Kita lihat salah satu definisi dari resilient. Slide-nya.
Slide-nya di situ. Nggak kelihatan. Oke, itu definisi pertama. Nanti silakan Bapak Ibu bikin summary di pikirannya masing-masing. Kemudian definisi kedua yang ingin saya sampaikan adalah definisi yang pernah disampaikan oleh seorang profesor dari PhD dari University of Iowa. Dia adalah Garmes. Dia mengatakan kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk. Ini adalah salah satu definisi yang saya suka. Sebetulnya banyak definisi mengenai resiliensi. Salah satunya yang saya suka adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang buruk, Bapak Ibu semuanya. Hidup tidak selamanya fine-fine saja. Ada kalanya sukacita kita hadapi, ada kalanya duka cita kita hadapi, ada kalanya kesedihan, ada kalanya pekerjaan begitu menumpuk, perubahan-perubahan eksternal baik internal begitu cepat terjadi, dan bagaimana kita menghadapinya. Dan kalau ada kejadian yang buruk ataupun kejadian yang tidak menyenangkan, kita mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kemudian definisi kedua yang saya suka ada yang pernah disampaikan oleh seorang orang yang bernama Janet Ledesma. Dalam jurnalnya dia mengatakan kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, frustasi, dan kemalangan, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapa kira-kira di antara Anda yang pernah mengalami frustrasi dalam hal pekerjaan? Boleh angkat tangannya atau raise your hand ya, yang pernah stres ya, yang pernah kena depresi. Tenang Bapak Ibu, semua kita pernah. Saya pun pernah masuk ke UGD gara-gara tekanan pekerjaan dan tekanan kehidupan pada saat itu. Saya sampai masuk unit gawat darurat 2 kali, Bapak Ibu. That's why saya suka sekali menyampaikan materi-materi tentang motivasi, materi tentang resiliensi, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, harusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, seharusnya tingkat resiliensi orang pun semakin tinggi, Bapak Ibu semuanya. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Saya kebetulan kuliah di Universitas Indonesia. Kira-kira lulusan tahun berapa ya kalau wajah saya seperti ini ya? Kira-kira ya, lulusan tahun berapa ini? Saya waktu itu agak shock, agak kaget ketika di tahun 2014, dan saya juga membaca buku Pak Renal Kasali. Di sana ada sebuah ilustrasi. Ternyata ada lulusan Universitas Indonesia, ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia adalah seorang alumni S2 Universitas Indonesia, IPK rata-rata 3,32 dan lulus tahun 1998. Dan ternyata alumni ini stres dan depresi karena hanya masalah yang sangat sederhana, beliau tidak bisa kerja selama 1 tahun atau sampai 2 tahun. Beliau pengangguran, padahal dia lulusan S2 dari Universitas Indonesia. Artinya, bisa jadi secara intelektualitas, bisa jadi secara pendidikan beliau tinggi, tetapi dari sisi resiliensi begitu sangat lemah, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata saya akan mulai dulu dengan 5 pilar kebahagiaan, karena saya lihat Bapak Ibu, teman-teman semuanya adalah orang-orang yang penuh kebahagiaan. Karena biasanya yang namanya krisis, yang namanya bencana, yang namanya kesulitan, yang namanya sesuatu yang buruk bisa jadi menimpa 5 pilar ini. Pilar pertama adalah pilar spiritual namanya, pilar spiritual. Kenapa saya simpan pilar spiritual ini nomor 1? Karena bisa jadi pilar-pilar yang lainnya hancur, tapi selama pilar spiritual ini bagus, strong, maka kita masih bisa punya daya tahan yang sangat luar biasa. Spirituality ini bagaimana kita membangun terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu, salah satunya seperti itu. Lalu kemudian, pilar yang kedua adalah pilar family, keluarga, Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi kejadian buruk, bisa jadi yang namanya krisis, bisa jadi namanya bencana terjadi juga dalam keluarga kita, Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian pilar ketiga adalah pilar professional life. Bagaimana pekerjaan Anda, bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan pimpinan Anda, bagaimana Anda berinteraksi dengan teman-teman kantor, bagaimana Anda bekerja, bagaimana energi Anda bekerja, itu adalah kehidupan-kehidupan yang dinamakan dengan professional life. Atau bisa jadi krisis ataupun kejadian buruk itu bisa menimpa juga dalam hal finansial. Saya lihat wajah-wajah Anda semuanya 100% tidak ada wajah-wajah yang kesulitan finansial. Saya yakin kesejahteraan Anda di Pinilon adalah kesejahteraan yang optimal sehingga Anda juga punya energi yang
semangat yang luar biasa hari ini. Juga yang terakhir adalah ternyata bisa krisis terjadi dalam kehidupan sosial kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana kita mempertahankan ataupun bagaimana kita resilience di aspek-aspek kelima pilar ini, itu menjadi salah satu bagian yang integral dari diri kita, karakter kita sebagai orang yang resilience. Resilience itu kalau sudah di bahasa Indonesia kan menjadi resiliensi, atau bisa jadi disebut dengan daya tahan, disebut dengan ketangguhan, bisa jadi daya lenting, dan seterusnya Bapak Ibu semuanya. Nah, intermezzo saja Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu, pria ini ganteng atau ganteng Bapak Ibu? Tolong tuliskan di kolom chat. Ganteng enggak sih ini pria ini? Kira-kira Bapak Ibu tuliskan ganteng. Kira-kira Bapak Ibu mirip siapa kalau di Pinilon? Wajah yang seperti ini. Mirip siapa Bapak Ibu? Keren banget, ganteng. Pak Roland, mirip Pak Roland. Enggak, ada yang jawab Pak Rahmat, enggak. Gantengan saya, Pak. Gantengan saya. Ya, betul. Pak Roland, mana Pak Roland? Ada ya Pak Roland ya? Mirip Pak Roland. Rata-rata semua mengatakan bahwa Tom Cruise ini mirip dengan Pak Roland. Saya lihat juga mirip Ko Aliong ini, ya, ada kemiripan dengan Ko Aliong. Oh, saya lihat wajah Ko Aliong itu mirip sekali dengan mirip Pak Suherman, katanya ada yang mirip Pak Suherman. Ini Ko Aliong kalau masih mudanya udah kayak Tom Cruise. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kira-kira nih kalau sama yang ini gantengan mana Bapak Ibu? Lebih ganteng siapa? Yuk, siapa menurut Anda yang paling ganteng? Apakah yang pertama atau yang kedua? Tolong jawab dengan jujur. Gantengan saya lah, Pak Roh. Oke, Bapak Ibu. Ini saya mau cerita dulu sedikit, Bapak Ibu. Ini saya juga dulu itu bukan orang yang tangguh-tangguh amat, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang punya resiliensi yang bagus. Saya orang yang susah untuk beradaptasi. Ini foto saya Bapak Ibu pada saat itu, dan ini foto saya waktu kehilangan harapan tentang masa depan. Ketika ditanya impian kamu apa, saya selalu jawab poek. Kalau dalam bahasa Sunda itu poek, gelap, saya nggak bisa melihat masa depan, Bapak Ibu semuanya. Karena kebetulan juga dari kecil Bapak Ibu saya itu dianggap orang yang bodoh ya Bapak Ibu semuanya. Ini lihat raport saya Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat. Kebetulan saya itu selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3 dari belakang, dan itu mampu saya pertahankan selama 3 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Dari mulai sekolah selalu rankingnya bukan dari atas tapi dari bawah, berturut-turut bertahun-tahun saya selalu menjadi juara kelas dari bawah Bapak Ibu semuanya. Saya ingat Bapak Ibu, ternyata waktu itu saya hampir tidak naik kelas. Dan disitulah saya pertama kali berkenalan dengan kata resiliensi Bapak Ibu. Ketika saya mulai merasa jatuh, ketika saya mulai terpuruk, ketika saya banyak dihina pada saat itu karena dianggap tidak punya prestasi, dianggap paling bodoh di kelas. Waktu itu Bapak saya cuma bilang seperti ini, Yasir, ingat omongan saya. Dan sampai saat ini saya selalu ingat. Kebetulan Bapak Ibu, peribahasanya itu disampaikan dalam bahasa Sunda, karena saya dari USA, orang Sunda asli. Bapak saya ini bilang begini, Yasir, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, katanya. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, kira-kira ada orang Sunda nggak di sini? Saya perhatikan tadi ada orang Bandung. Kira-kira arti cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok itu apa, Bapak Ibu semuanya? Ada yang bisa jawab? Satu orang? Kira-kira apa? Cikaracak, ninggang batu, laun-laun, jadi legok. Ada yang tahu? GoPay 50.000 untuk Anda. Tulis di kolom chat nomor handphone Anda. Yeay! Cikaracak, ninggang batu, laun-laun, jadi legok. Kalau bersungguh-sungguh pasti bisa. Sedikit lagi, masih cikaracak, ninggang batu. Tolong diterjemahkan dalam bahasa yang seadanya gitu. Apa kira-kira ada yang bisa jawab? 50.000 GoPay. Kalau gitu dapat GoPay setengah apa? Oke, dapat GoPay setengah 25.000 buat batu pecah. Ibu Widi atau Pak Widi ini ya? Ibu Widi ya? Oh Bapak, Pak Widi tolong tuliskan di kolom chat nomor handphonenya, nanti akan dikirim 50.000.
Akunting udah banyak duit, nggak usah dikasih duit lagi, udah banyak duitnya, nggak usah, ya. Air tetesan yang terus-menerus menimpa batu, lama-lama secara perlahan tapi pasti akan membuat batu yang keras. Wow, kayaknya ini yang paling tepat ya, dibandingkan yang sebelumnya. Kalau begitu, hadiahnya tidak akan diberikan ke Pak Widi ya mohon maaf diberikan kepada teman-teman dari Sidoarjo karena kelihatannya mereka yang lebih membutuhkan, teman-teman. 50.000 buat mereka berdua. Tepuk tangan siapa? Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Oke, Bapak Ibu, jadi saya ngacapruk gini ngomong. Apa tadi Cikaracak Ninggang Batu? Saya cuma tanya waktu itu sama bapak saya, Pak artinya apa sih Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok? Dia bilang resilience. Konsisten, persisten. Yang penting kamu maju terus. Apapun yang terjadi, bangkit. Apapun kegagalan yang kamu hadapi, bangkit. Waktu itu saya cuma bilang, oh yes, ketika saya bertemu dengan kesulitan-kesulitan, ketika ada kejadian-kejadian yang menerpa bisnis saya seperti di tahun kemarin, kejadian pandemi membuat saya shock karena tiba-tiba bisnis tergerus secara revenue, tapi saya selalu ingat kalimat itu, Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok, Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok, Cikaracak Ninggang Batu, laun-laun jadi legok. Stabilitas emosi, ketahanan, daya lenting Bapak Ibu. Itu salah satu dimensi dari resilience. Bapak Ibu, saya akan membahas resiliensi ini bukan pada tataran psikologi, tetapi lebih ke arah motivasi Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu semuanya. Slide berikutnya kita lihat, everything is energy. Nah, ini tentang energy management. Jam tangan ini semua terbuat dari energi. Batik yang saya pakai semua terbuat dari energi. Seluruh yang ada di alam semesta ini terbuat dari energi. Ekspresi wajah Anda adalah energi. Semuanya terbuat dari energi. Kalau fisika kuantum mengatakan semuanya adalah energi. Kalau Einstein mengatakan everything is energy, terdiri dari molekul, atom, partikel, energi, kuanta, dan vibrasi, dan semuanya bergetar. Pikiran kita ada getarannya. Perasaan kita ada frekuensinya, Bapak Ibu semuanya. Dan bagaimana kita memanage energi itu supaya kita bisa menjadi orang yang resilience. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, di sini ada satu kalimat yang perlu Anda catat. Pikiran dan perasaan adalah energi yang tidak nampak, Bapak Ibu semuanya, namun akan berpengaruh pada yang nampak. Hasil yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang nampak. Ternyata salah satu hal yang membuat sesuatu yang nampak itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak itu adalah cara berpikir kita, cara kita merasakan, resiliensi kita, ketangguhan kita. Dan dulu Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau sukses itu kan ukurannya selalu saja aspek kognitif ya. Prediktor kesuksesan itu katanya IQ yang tinggi. Ternyata ada sesuatu yang bersifat non-kognitif, yang bukan sifatnya non-kognitif, dan itu berhubungan dengan salah satunya semangat kita bekerja, agility kita, kemudian mudahnya kita beradaptasi dengan lingkungan, kemudian antusiasme kita, itu adalah salah satu aspek yang menjadikan seseorang bisa sukses baik di dalam kehidupan profesional ataupun di kehidupan yang lainnya, aspek spiritual, bahkan aspek keluarga, aspek-aspek yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, how you manage energy level? Saya kasih cerita seperti ini Bapak Ibu. Ini kejadian yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja pada saat itu untuk melakukan bisnis, Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata bisnis tidak seindah yang saya pikirkan, Bapak Ibu semuanya. Waktu itu saya memang terkena hutang yang sangat banyak hutang sekali. Saya lihat wajah-wajah Anda, wajah-wajah yang bebas hutang ya. Amin. Tolong tuliskan di kolom chat amin ya. Anda wajah-wajah orang yang bebas hutang, Anda adalah orang-orang yang punya rezeki yang begitu banyak, uang mengalir ke dompet Anda begitu mudah, kemudian karir Anda bergerak secara baik, dan seterusnya, keluarga sehat, tolong aminkan Bapak Ibu, amin ya. Kalau ada sesuatu yang positif yang saya ucapkan, tolong dituliskan di kolom chat, katakan amin Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya pernah tidak punya uang, bahkan saya pernah jual koran dan majalah bekas,
untuk bisa naik kereta ekonomi dari Bogor ke Jakarta, Bapak Ibu. Ngapain? Saya mau ketemu mentor saya pada saat itu. Saya jual koran bekas, majalah bekas untuk dapat uang 50.000, Bapak Ibu semuanya. Debt collector datang ke rumah setiap hari, gedor pintu, Bapak Ibu, nyari Yasir ada, Yasir ada, Yasir ada, Bapak Ibu semuanya. Pada saat itu tekanan dan intimidasi keadaan membuat saya depresi, membuat saya stres, Bapak Ibu semuanya. Tapi lagi-lagi saya ingat kalimat kata-kata Bapak saya, Cikaracak, Ninggang Batu, laung jadi dokter. Persisten, resilient, konsisten, terus bergerak dengan apa yang Anda inginkan. Ketika saya ke Jakarta, dari hasil penjualan koran bekas dan majalah bekas, saya ketemu mentor saya, Bapak Ibu semuanya. Saya ketemu mentor saya. Ketika saya ketemu mentor saya itu duduk lemes, Bapak Ibu, tidak berenergi, tatapan ke bawah seperti ini ya. Terus kemudian dua tangan itu dilipat ke bawah paha saya seperti ini, seperti tidak punya gairah, Bapak Ibu. Nggak ada gairah sama sekali, Bapak Ibu semuanya. Nggak ada semangat, Bapak Ibu. Lalu kemudian waktu itu mentor saya menuliskan satu kata yang sampai detik ini saya ingat, Bapak Ibu semuanya. Dia menuliskan di atas kertas, dia menuliskan satu kata yang sampai detik ini saya ingat. Dia mengatakan, Yasir ingat bell, katanya seperti itu. Saya tanya, apa itu bell? Dia bilang, body, dia mengatakan body, emosi, dan language. Body, emotion, and language. Body ternyata pengaruh ke emosi, Bapak Ibu semuanya. Bahasa ternyata pengaruh ke emosi, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan waktu itu dia mengatakan energi kamu itu, body kamu itu mengekspresikan kamu sedang drop emosinya. Kamu itu sedang tidak semangat, kamu itu sedang kehilangan arah. Terlihat dari body yang saya munculkan pada saat itu. Dan mentor saya mengatakan, body yang kamu tunjukkan itu pengaruh ke emosi, katanya seperti itu. Lalu saya pun memperbaiki body saya. Coba kamu berdiri tegap, katanya. Saya diminta berdiri untuk tegap seperti ini. Ternyata body itu pengaruh ke emosi, Bapak Ibu. Dan juga hati-hati dengan bahasa. Bahasa-bahasa yang sering kita munculkan di dalam pekerjaan kita, misalkan, aduh stres, saya pusing, banyak kerjaan, aduh kok berubah-ubah sih keadaan, aduh saya benar-benar mumet gitu. Nah, kalimat-kalimat itu ternyata bisa pengaruh ke dalam emosi kita, Bapak Ibu semuanya. Percaya atau tidak? Bahkan Bapak Ibu, lagu yang Anda dengarkan setiap hari pun itu sangat berpengaruh kepada energi Anda, kepada power Anda, dan itu kalau misalkan kita kehilangan semangat, tentu saja itu akan berpengaruh kepada resiliensi kita, Bapak Ibu semuanya. Keuletan kita, kebulatan tekad kita akan berpengaruh, dan semuanya terdorong dari sisi aspek motivasi itu. Misalkan lagu apa yang Anda suka dengarkan. Karena apa? Anda hati-hati dengan bait-baitnya. Saya waktu itu pernah ketemu teman, lemes bawaannya, loyo, tidak berenergi. Ya wajar, karena lagu yang dia dengarkan lagunya seperti ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Pasti lemas, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda sering dengar lagu apa? Roma Irama, Bang Roma. Bila kamu. Nah, lagu-lagu itu adalah kata-kata yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada energi level kita, Bapak Ibu semuanya. Percaya atau tidak? Ingat, body, emotion, language, Bapak Ibu semuanya. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu semuanya, kemampuan dalam mengelola emosi menjadi salah satu ciri kedewasaan seorang manusia. Ini tes aja, Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana bagaimana body itu bisa pengaruh kepada emosi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiri yuk semuanya, berdiri yuk. Ya. Berdiri Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan yang terjadi misalkan ya, tentunya kita berdoa sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi kita bisa tabah, kita bisa tenang, kita bisa sabar menghadapinya, Bapak Ibu. Tolong berdiri semua Bapak Ibu. Ini seandainya nih ada satu kejadian yang begitu buruk, ternyata state kita itu mudah kita rubah. Kita dengan misalkan saya kasih lagu superhero ya misalkan ya. Oke, seperti ini boleh Bapak Ibu? Senyum, katakan yes. Anda bayangkan Anda dapat bonus, yeay.
Oke, ini Superman. Oke, sambil senyum. Coba gaya Superman mah, superhero gimana? Superhero gimana? Yang ekspresinya paling hebat. Wah, Pak Roland, keren Pak Roland. Yeah. Ya memang nih si Doarjo 2 kompak tuh. Awas bau ketek. Bau ketek, awas. Oke, ini bayangkan walaupun Anda nanti lagi banyak tekanan-tekanan di kantor, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sulit, Anda tetap punya energi dengan menampilkan ekspresi wajah bahagia, dengan menampilkan bahasa tubuh seolah-olah Anda adalah Superman. Gerakan badan Anda, Pak Suherman, pas banget, ada Superman. Yes. Ibu Isim seperti mau berantem seperti ini. Oke. Kurang lebih itu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Oke. Itu salah satu contoh, ternyata simpel saja. Kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi dibikin fun saja, dibikin happy saja, dibikin lucu-lucuan Bapak Ibu. Ya kita anggap, wah kita nih Superman sedang dikasih stimulus kesulitan yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata saya mengambil dan mengutip kalimat yang disampaikan oleh Warren Buffett. Dia mengatakan surround yourself with people that push you to go and be better, no drama and no negativity. Intinya gini, kita ini kalau berkumpul sama teman-teman yang bisa ngedorong kita untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan salah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketemu leader, ketemu pimpinan yang seolah-olah nge-push Anda, memberi tekanan kepada Anda, jangan dilihat dalam perspektif yang negatif, tapi tolong lihat dalam perspektif yang positif. Semakin pimpinan Anda menekan Anda dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapkan, Anda langsung mengatakan, thanks God, ini adalah waktu yang terbaik untuk saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kita juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya rasa kebencian yang tinggi, bukan orang-orang penuh kecemburuan. Ada lagunya tuh, jangan iri, jangan iri dengki, Bapak Ibu semua. Itu Warren Buffett pernah mengatakan, tapi Warren Buffett nggak nyanyiin lagu itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini dilewat saja. Saya langsung masuk ke sini. Pertanyaannya, apakah baterai Anda full atau empty Bapak Ibu semuanya? Kalau diibaratkan energi kita ini seperti handphone. Kadang-kadang kita perlu mengisi baterai ini supaya full lagi Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Ternyata baterai ini bisa full kalau kita melakukan rangkaian aktivitas berupa apa saja. Satu, kita lihat. Dengan siapa Anda berteman? Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang emosinya selalu meledak-ledak, selalu penuh komplain, selalu penuh rasa syukuran, tidak pernah bersyukur, selalu ngomel, selalu gosip, Bapak Ibu, lama-lama energi itu akan menular kepada Anda. Tadi saya mengatakan bahwa everything is energy, semuanya terbuat dari energi dan semuanya menular, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang bisa mengangkat baterai kita supaya kita fully charged, Bapak Ibu, adalah buku yang Anda baca. Mulai sekarang hati-hati juga dengan buku yang Anda baca, karena buku yang Anda baca akan punya pengaruh dalam energi seseorang. Lalu ketiga, Bapak Ibu, tontonan yang Anda lihat. Saya belum pernah nonton film Korea, ya. Saya tidak tahu, mungkin Korea banyak kesedihan kali ya, Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang suka nonton juga kalau bisa jangan terlalu banyak nonton drama-drama yang banyak kesedihan, yang banyak drama-drama yang penuh yang penuh kebrutalan, karena itu akan pengaruh juga kepada energi kita. Juga tentunya dukungan keluarga itu juga berpengaruh kepada energi kita, Bapak Ibu semuanya, dan lingkungan kerja yang kondusif dan positif. Saya yakin di Pinilon Group Anda bekerja di sebuah lingkungan yang kondusif, yang positif, Bapak Ibu, karena apa? Lingkungan kerja yang positif, yang kondusif, itu akan mendorong kita, mengangkat energi kita, sehingga kita punya energi fully charged, Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian juga berbagi kebahagiaan dan kebaikan ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, pada dasarnya Anda sedang mericharge energi Anda. Ketika Mas Trisna, Kang Trisna mengundang saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu
di acara Fit Talk ini, Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya ini untuk kepentingan saya. Kenapa? Semakin saya berbagi, the more I give, the more I get. Semakin saya berbagi energi, justru semakin saya semangat, Bapak Ibu semuanya. Daripada saya ngomong sendiri di depan cermin, lebih baik saya berbagi cerita, berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya ketika saya mengucapkan sesuatu, itu akan masuk ke dalam pikiran dan perasaan saya, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, ternyata salah satu yang membuat energi kita bisa on, bisa punya energi yang luar biasa pada saat kita punya mimpi dan harapan tentang masa depan. Misalkan ada di antara Anda yang suatu saat akan pengen jadi GM di Pinilon, pengen jadi direktur di Pinilon, dan mimpi-mimpi ketika Anda pegang, itu cepat atau lambat akan bisa jadi terjadi, dan tanpa sadar itu akan membangkitkan energi kita untuk lebih punya persistensi atau resiliensi dalam menghadapi setiap fase kehidupan yang kita jalankan setiap hari. Nah, untuk menutup ini Bapak Ibu semuanya, wah ini Ibu Gisel, tos, saya juga nggak pernah nonton drakor. Bapak Ibu, sebelum Pak Farid nanti menyampaikan materi, ada 3 quote yang bisa Anda tulis Anda tulis di status handphone Anda, Bapak Ibu semuanya. 1 quote pertama itu yang pernah disampaikan oleh seorang Tan Malaka. Dia mengatakan simple, terbentur, 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 terbentuk. Jadi ketika Anda bertemu dengan benturan-benturan, tantangan-tantangan setiap hari dalam pekerjaan Anda, pada dasarnya benturan-benturan itu sedang membentuk Anda. Ketika COVID terjadi, Bapak Ibu, ketika pandemi terjadi, ketika saya di rumah, saya pun bingung mau ngapain, bisnis drop, Bapak Ibu. Tapi saya berpikir, yes, ini sedang membentuk saya untuk melakukan shifting ke digital misalkan. Yes, ternyata ada banyak pembelajaran di dalamnya. Saya membiarkan diri saya untuk terbentur, pada akhirnya terbentuk. Spirit inilah yang harus dimunculkan di antara kita, Bapak Ibu. Untuk memunculkan resiliensi, kita harus punya spirit bahwa apapun benturan yang kita hadapi, pada dasarnya untuk membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian quote yang kedua, Bapak Ibu. Ini untuk para leader. Ketika badai mulai mengamuk dan tak terkendali, kualitas seorang nahkoda akan lebih terlihat jelas dan nyata, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Saat ini tantangan bisnis berbeda, Bapak Ibu. Saat ini perubahan begitu cepat bergerak, Bapak Ibu semuanya. Apapun yang terjadi, nahkoda harus tetap tenang, Bapak Ibu. Kenapa? Stabilitas emosi, energi yang Anda tampilkan akan berpengaruh kepada tim Anda. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya berikan ke Pak Farid nanti, if you can lead your life during your tough times, for me you are not a leader anymore, but you are a legend, katanya seperti itu. Kalau kita bisa memimpin hidup kita, baik kehidupan profesional, baik kehidupan keluarga, baik kehidupan sosial, dan kehidupan di aspek finansial, bahkan seperti itu, kalau kita dalam kesulitan, Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa menghadapinya, dan kita bisa melaluinya, dan kita terus berinovasi di dalamnya, Bapak Ibu, dan kita terus beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang terjadi, yang orang lain mengatakan itu kesulitan, Bapak Ibu semuanya, you are not a leader, but you are a legend, Bapak Ibu semuanya. Oke, good. Saya ingin Anda mengucapkan I love you, thank you kepada siapapun leader Anda saat ini. Anda tuliskan namanya, I love you, thank you Pak Roland, misalkan. I love you, thank you Ko Aliong, misalkan. I love you, thank you Pak Suherman, atau siapapun. I love you, thank you Ibu Gesel. Anda tuliskan, Bapak Ibu semuanya. I love you, thank you Cilina, love you. Yes, karena Bu Cilina adalah seorang nahkoda yang menenangkan Anda. I love you, thank you Bu Gisel, Pak Irwan, Kang Trisna. Hostnya, I love you, thank you Bu Gisel. I love you Pak Charles. Adike, love you full. I love you, thank you Pak Irwan. I love you. Tolong tuliskan kata I love you untuk para leader Anda, karena bagaimanapun organisasi ini bisa bertahan dan terus maju, terus berlayar di sebuah lautan yang begitu luas. Tidak lain adalah salah satunya karena energi leader Anda, Bapak Ibu. Punya energi yang sangat luar biasa, punya resilience yang sangat luar biasa, punya kestabilan mental yang hebat,
sehingga kita pun bisa tenang di dalam bekerja, Bapak Ibu. I love you, thank you Pak Adik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada sedikit dulu Kang Yasir. Ada cindramata yang ingin kita kasihkan dulu ke Kang Yasir secara virtual oleh Ibu Gisel. Oke, Kang Yasir. Oke, kami persilakan untuk Bu Gisel memberikan cindramata kepada Kang Yasir. Silahkan. Ya, tangan ibunya aja. Oke, nah, kalau saya melihatnya di kiri. Oke, nggak apa-apa, Ibu. Iya, siap. Sudah dokumentasikan? Oke. Selesai. Terima kasih banyak Kang Yasir. Oke, Bu Gisel, terima kasih. Terima kasih.